Pertanyaan selanjutnya, di dalam suatu taman terdapat beberapa tumbuhan berikut. 1. Sikas rumpii, 2. Ginkgo biloba, 3. Ephedra attissima, 4. Podocarpus imbricatus, 5. Mimosa pudica, 6. Caesalpina pulcherrima, 7. Zeames, 8. Psidium guava. Kelompok tumbuhan-tumbuhan tersebut ke dalam gimnosperme dan angiosperme. Jadi kita diminta untuk mengelompokkan dari 8 individu ini ke dalam gimnosperme dan angiosperme berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Nah, yang perlu kita tahu bahwa masing-masing dari individu ini kita cari terlebih dahulu istilah dari bahasa Indonesianya atau istilah yang kita kenal sehari-hari. Untuk yang pertama, sikas rumpii. Sikas rumpii atau pakis haji merupakan tumbuhan yang biasanya memiliki habitus seperti perdu. Jadi tumbuhan pakis haji ini karakteristiknya mirip tumbuhan seperti kelompok palem, teman-teman. Yang kedua ada ginkgo biloba. Ginkgo biloba atau kita kenal sebagai tumbuhan yang termasuk dalam divisi gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan ini biasanya tumbuh di daerah yang beriklim sedang, namun juga dapat ditemukan di Indonesia, utamanya di daerah yang bersuhu rendah. Tanaman ginkgo biloba memiliki daun berbentuk seperti kipas, dan umumnya tumbuhan ini tidak memiliki bunga dan tidak berbuah karena merupakan tanaman berbiji terbuka tadi. Nah, adaptasinya, tanaman ini dapat hidup di lingkungan yang lembab biasanya. Ginkgo biloba banyak dimanfaatkan sebagai tanaman herbal. Lalu, yang ketiga ada Ephedra attissima, merupakan tumbuhan yang memiliki tubuh berupa perdu dengan banyak percabangan, daun berbentuk seperti sisik yang duduknya bersilang. Selanjutnya ada Podocarpus imbricatus, perawakannya seperti spesies terdahulu yang mencapai ketinggian hingga 50 meter. Nah, pohon ini memiliki kanopi yang cukup besar, biasanya memiliki 2 macam daun, di mana daunnya ini sempit yang menempel pada ranting yang pendek. Organisme yang kelima yaitu Mimosa pudica atau kita kenal sebagai tanaman putri malu. Ini memiliki daun majemuk yang berganda 2. Kemudian Mimosa pudica ini termasuk ke dalam kelompok Angiospermae. Organisme yang keenam yaitu Caesalpina pulcherrima, kita sebut sebagai bunga merak, memiliki tubuh berupa perdu, mempunyai tinggi sekitar 2-4 meter dan banyak percabangannya. Nah, organisme ini termasuk ke dalam kelompok dari tumbuhan angiospermae atau berbiji tertutup. Yang ketujuh ada Zeames atau ini adalah jagung. Jadi jagung memiliki struktur daun sejajar, kemudian akarnya serabut dan bijinya merupakan biji tertutup. Nah, itu Zeames ini tergolong dalam kelompok tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Yang terakhir ada Psidium guava, ini adalah tumbuhan jambu. Tumbuhan jambu juga termasuk ke dalam kelompok dari tumbuhan berbiji tertutup. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka meliputi sikas rumpii, ginkgo biloba, Ephedra attissima, dan juga Podocarpus imbricatus. Sedangkan untuk organisme angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup meliputi Mimosa pudica atau putri malu, kemudian Caesalpina pulcherrima, dan Zeames serta Psidium guava. Itu tadi pembahasan berkaitan dengan soal kali ini. Sekian yang dapat kakak sampaikan dan terima kasih.